Assalamualaikum. Kali ini mau cerita soal pertanyaan-pertanyaan yang udah biasa banget didengar dan terus berulang. Soal foto dan video. Jadi sering banget ditanya gini, kamera apa sih yang bagus? Kamera apa? Harus jawab apa? Karena kita nggak tahu budget dia berapa, terus target produksinya mau dibuat seperti apa, kita nggak tahu. Karena semua itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kayak sekarang nih, kita coba ngambil pakai handphone. Jadi banyak yang masih di dalam mindsetnya itu kamera mahal, hasilnya pasti bagus. Ya memang sih umumnya begitu, cuman masalahnya orangnya bisa nggak makainya. Kayak sekarang ini bener-bener dicontohin pakai handphone. Lah, handphonenya harga berapa? Ini pakai Xiaomi yang 1,8 apa 1,9 gitu, pokoknya di bawah 2 juta lah. Terus tinggal pakai aplikasi yang tepat, bukan bawaan. Kalau bawaan biasanya ya gitu doang. Nah, apa tuh aplikasi yang tepat? Misalnya pakai ini Filmic. Nah, Filmic Pro ini dia ngasih kita keleluasaan dalam melakukan setting dari mulai speednya, ISO-nya, sampai dengan focusingnya. Focusingnya juga bisa diatur manual. Makanya kayak sekarang ini kan fokusnya jatuh di sini, maka belakangnya akan kelihatan sedikit ngeblur. Itu karena kita pakai fokus manual. Atau tadi yang Filmic Pro itu dia berbayar ya. Kalau mau yang gratisan itu pakai open camera. Nah, di open camera itu kita juga bisa ngatur bitrate-nya, kita bisa ngatur resolusinya. Nah, cerita soal resolusi, pertanyaannya juga sering banget kayak gini nih. Bagus mana yang sekian megapiksel dengan yang sekian megapiksel? Atau dengar orang ngomong begini, pakai punyamu aja, punyamu kan bagus, itu 50 megapiksel misalnya, atau 108 megapiksel. Nah, ini megapiksel ini apa gitu? Kayaknya juga masih banyak yang terjemahannya agak-agak miring nih. Jadi sebenarnya megapiksel itu urusannya cuman pada ukuran. Berapa jumlah piksel, berapa jumlah titik dalam gambar tersebut, dalam gambar yang dihasilkan sama sensornya. Nah, sementara apakah ukuran megapiksel itu menjadi patokan bagus tidaknya gambar? Karena sering juga ada pertanyaan, bagus mana yang sekian megapiksel dengan sekian megapiksel? Padahal itu nggak ada hubungannya antara kualitas dengan jumlah. Karena ini berbeda. Jumlah megapiksel itu menentukan jumlah, tapi belum tentu berhubungan dengan kualitas. Karena banyak kamera-kamera profesional itu megapikselnya di bawah daripada handphone-handphone yang beredar sekarang, 108 megapiksel. Sedangkan Sony A7R5 itu dia baru 61 megapiksel. Tapi kalau diadu ya nggak seimbang banget gitu loh. Nah, di handphone ini
keleluasaan lainnya adalah kita bisa atur pakai profile RAW. RAW itu file mentah lah ya. RAW itu kan mentah. Itu nanti kita dikasih keleluasaan untuk bisa melakukan color grading di komputer kita. Nah, kalau kita pakai aplikasi bawaan, biasanya kita nggak disediakan tuh pilihan untuk merekam dengan RAW-nya. Terus pertanyaannya, RAW itu yang kayak gimana? Wah, itu lebar lagi nanti. Nah, RAW itu kayak gini nih contohnya. Nah, ini RAW nih. Jadi, atau orang juga biasa sebut flat profile, karena memang warna belum keluar, kontras itu belum keluar. Jadi ya kelihatannya kayak gini. Nah, setelah di color grading jadinya kayak gini. Nggak bunyi. Nah, kayak gini. Kan lebih enak dilihatnya juga. Dan ini kita dikasih keleluasaan yang longgar banget untuk mau cenderung ke biru, ke hijau, ke merah, dan lain sebagainya. Atau sesuai dengan moodnya. Misalnya mau dibikin agak-agak gloomy, ya itu bisa aja, bebas gitu loh. Jadi nggak begini konsepnya tuh. Kalau gue punya kamera, berarti gue fotografer atau gue videografer. Nggak begitu. Atau gue harus kamera dulu nih yang di-upgrade. Padahal kenyataannya dengan handphone yang kurang dari 2 juta ini, kita bisa dapat gambar yang kayak gini. Kuncinya di mana? Kuncinya di pencahayaan. Karena foto dan video itu kuncinya tetap selalu di pencahayaan. Nah, kayak sekarang ini yang kita pakai ada satu main light, satu rim light, dan background light di belakang. Nah, itu membuat gambar kita jadi lebih kaya gitu loh, ada dimensinya. Nah, selain itu juga kalau kita kasih lihat begini pasti orang-orang kayak YouTuber. Ya memang sekarang orang mulai paham bahwa pencahayaan itu penting banget. Tapi sebagian lainnya masih sibuk dengan cari-cari alasan. Misalnya udah punya kamera nih, nggak semata-mata punya kamera terus lo jadi fotografer gitu. Lo punya flash, nggak langsung skill lo kayak Sailchong gitu. Itu jauh banget. Nggak begitu. Jadi kamera berkualitas bagus itu penting, itu perlu. Lensa berkualitas bagus itu juga perlu. Tapi semua tetap didukung dengan pencahayaan yang bagus. Kayak sekarang ini contohnya, dengan handphone kita bisa kasih gambar kayak gini, gitu loh. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa terus berkarya dengan peralatan yang kita punya. Nanti kalau rezekinya ada, silahkan kalau mau upgrade. Kayak sekarang ini lampu belajar diplastikin, sama senter dikasih plastik biru dan merah di bawah. Udah itu doang. Jadi kalau udah punya alat, udah mulai berkarya aja. Nggak usah alasan, aduh aku lensanya belum belum punya yang f-nya kecil, nanti nggak bisa bokeh. Mau bokeh mau apa itu belakangan, bikin karya aja dulu. Nanti udah punya lensa yang f-nya kecil, aduh aku belum punya flash. Nanti udah punya flash, aduh nggak ada modelnya. Nanti ada modelnya, aduh belum tahu tempatnya, mau motret di mana atau mau ambil video di mana. Terus aja begitu. Nah, nanti nggak sempet dah tuh
bikin karya karena sibuk mencari alasan gitu. Pertanyaannya nanti di offline aja ya, di kelas. Assalamualaikum. Mencari sebab